bahwa uh, kita semua hadir di forum ini sesungguhnya ingin membahas satu pokok pembahasan yang sampai hari ini masih menuai perdebatan-perdebatan. Kalau Al-Quran itu la raiba fihi, tidak perlu ada perdebatan ini ayatnya Muhammadiyah, ayatnya NU, ayatnya DDI, ada ayatnya Asadiyah, tidak ada Pak. Ya. Semua persoalan hanya penafsiran, ya. Hanya penafsirannya, ya, secara interpretasinya, ya. Nah, contoh misalnya, ya, sebelum saya masuk di slide-nya Pak, ya, karena kayaknya ini waktu kita, insya Allah kalau bisa di pukul 12 ya, insya Allah pukul sampai duhur lah ya kita insya Allah, karena mengingat teman-teman sudah tidak ada lagi online. Misalnya ayat tentang tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Maka kalau tidak ada air atau tidak menemukan air, ya, itu dulu secara tekstual terjemahan ini ayat, ya. Tidak melihat air, tidak menemukan air, ya. Maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik, tanah yang suci, ya. Kemudian basuhlah wagsilu wujuhakum, ya. Basuh wajahmu wa aidikum, ya. Ayat ini butuh penjelasan ulama yang pakar di dalamnya, ya, ulama tafsir, bahwa tidak menggunakan ilal marafiki. Beda ayat wudu, ya, menggunakan wa aidiakum ilal marafiki, ya. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Sementara tayamum itu hanya stop pada wa aidikum, kedua tangan kalian, kedua tangan kalian, ya. Disinilah terjadi interpretasi ulama-ulama, ya, di kalangan muslimat itu sendiri, ya. Nah, ada yang memahami bahwa tayamum itu mengusap debu mulai dari tangan sampai siku. Nah, itu. Ada yang memahami wa aidikum hanya sampai pergelangan tangan saja. Dan ini kita hormati dan hargai perbedaan khilafiyah ini, menghormati penafsiran-penafsiran. Karena sebenarnya kita ini, Pak, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan ulama-ulama terdahulu. Kita ini hasil penafsiran ulama-ulama, ya. Itu harus dipahami. Jadi tidak ada yang boleh mengkat bahwa dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar. Ini kita belajar, Pak, di sini pengembangan studi Al-Quran, ya. Karena perbedaan sesungguhnya hakikatnya adalah sunnatullah. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah kehendak Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Itu. Ada kata walau, ya. Seandainya yang bermakna tidak bisa mungkin terjadi, ya. Biasa, ya, jadi itu seandainya umat ini bisa satu, ya. Tapi Allah kan sudah menjawab beberapa ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, kalau saya tidak salah, surah Rum, ya, kalau saya tidak salah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatakum wa alwanikum. Ya, itu kan dalam Al-Quran, ya. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah itu ada manusia yang berbeda-beda warna kulitnya, ada yang berbeda-beda bahasanya, ya. Itulah pluralisme, ya. Itu dulu sebelum ini pengantar, Pak, prolog anak dari pengantar mata kuliah ini, supaya dalam ruangan ini dari berbagai ormas yang ada, para kiai, pada ustaz-ustaz, tidak lagi memahami konteks agama secara doktrinitas, ya, bahwa fanatisme mazhab misalnya, ya. Kita harus terbuka sebagai open society, masyarakat yang terbuka, masyarakat ilmiah yang bagaimana kemudian wahyu Al-Quran memberikan kebebasan pada akal untuk menganalisis Al-Quran,
meriset Al-Quran, menemukan ilmu-ilmu baru. Itu Al-Quran rujukannya, Pak. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Sama dengan misalnya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan kalian. Kalau kita pahami secara teks, tadi ada makalah tentang fungsi-fungsi hadis ya, nanti juga ada di slide saya gambarkan. Itu kalau orang memahami secara tekstual bahwa tangan Allah berada di tangan-tangan di atas tangan kalian, berarti konotasinya Allah itu berbentuk ya, punya tangan. Padahal yang dimaksud yadullahi di situ adalah kekuasaan Allah ya, kemahakuasaan Allah. Di atas dari kekuasaan manusia itu sendiri ya. Kemudian misalnya kita mengutip satu pemikiran dari ulama ya, dari Pakistan ya, kalau saya tidak salah ingat ya, yang bernama Dr. Adib Al-Jabiri ya, yang menemukan satu metodologi pemikiran bahwa kenapa umat Islam kemudian berbeda cara pandangnya. Umat Islam ya, umat Islam berbeda cara pandangnya memahami agama itu karena tiga pendekatan ya. Ada yang disebut dengan manhaj burhani, ada manhaj bayani, ada manhaj irfani ya. Itu kemudian jadi saya ini Pak tidak heran ya, tidak apa namanya latah dan tidak apa namanya ketika ada perbedaan masuknya satu Syawal, satu Ramadan, insya Allah ini tidak lama lagi marhaban ya Ramadan ya di bulan Maret kalau saya tidak salah. Jadi jangan ada yang berkomentar yang tidak bahwa cuma satu-satunya negara yang 3 kali Lebaran ini dan itulah pemahaman ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, tadi ada Ustadz Laude ya menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in kumma alaikum fa'akmilu salatina yauman. Misalnya, maka ada metodologi yang dipahami secara ru'yatul hilal misalnya. Sementara di ayat lain di ta'lamu adada sinina wal hisab. Ada konsep hisab misalnya. Jadi ini saya hanya menguatkan kembali ya pemikiran kita bahwa marilah kita menjadi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang menghargai perbedaan sebagai open society. Itu yang kita harus kedepankan sekalian ya. Jadi Adib Al-Jabiri memahami bahwa saya masih ingat Pak ya, ini hanya prolog ya. Di tahun 2020 berapa itu kita kan 3 kali Lebaran ya. Ada yang Lebaran Pak, ada yang tarwi pada ada yang lebaran kayaknya saya ambil saja di tarwinya ya, ada tarwi pada malam Jumat, ada yang tarwi pada malam Sabtu, ada yang tarwi pada malam Ahad ya, kalau saya tidak salah kelompok tarekat itu misalnya tarekat Halwatiyah, Naqsabandiyah, tarekat An-Nazir itu pada malam Jumat ya. Kemudian Muhammadiyah pada malam Sabtu, pemerintah NU itu pada malam Ahad misalnya ya. Sama dengan Lebaran ya. Ada yang Lebaran pada hari Jumat, ada Lebaran pada hari Sabtu, ada Lebaran. Sebenarnya ada 3 pendekatan yang dipahami. Menurut Dr. Adib Al-Jabiri. Dr. Adib Al-Jabiri memahami ada umat Islam corak pendekatan pemikirannya itu dengan manhaj bayani. Jadi dia itu secara tekstual ada dalilnya. Al-Quran menyatakan demikian. Misalnya tadi contohkan bahwa dengan konsep ru'yah. Ada ayatnya, misalnya faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadan falyasumhu, maka puasalah. Ditambah dengan hadis sumul ru'yati, jadi ada yang memahami secara bayani ya. Ada yang memahami secara burhani, disebut dengan manhaj metodologi burhani, memadukan antara teks dan rasionalitas ya. Bahwa sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, sekarang sudah ada meneropong bulan sabit itu dengan apa, ada alat yang sudah modern untuk mendeteksi munculnya hilal misalnya. Yas'aluna ka'anil ahillah ya, itu kan banyak ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang hilal ya, itu yas'aluna ka'anil ahillah. Hilal ini kita kan hanya memperdebatkan munculnya hilal.
Sehingga antara 1 derajat dengan 3 derajat ini menjadi perdebatan sampai hari kiamat. Tidak bisa Pak kita hilangkan hal-hal seperti ini. Hanya cara pandang. Ya. Sampai kan ada apa namanya guyonan, lelucon bahwa tidak bisa ke Muhammadiyah naik-naik sedikit derajatnya, tidak bisa ke NU turun-turun sedikit derajatnya supaya bisa ketemu. Anda bisa. Ini namanya neraca pengusaha. Ya, ini namanya apa ya, timbangan pengusaha, tidak boleh. Agama ini tidak boleh tawar-tawar karena berangkat dari konsep keyakinan. Ya, jadi al-haqqu min rabbi. Ini hanya kita mengamalkan interpretasi ulama-ulama kita. Kita ini sholat, misalnya yang punya bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, bermazhab Hanafi, kemudian di Muhammadiyah ada majelis tarji. Itu kan interpretasi ulama-ulama yang kita amalkan. Dan itu hanya al-haqqu min rabbi, kebenaran itu hanya dari Allah. Nah, baik. Saya di situ ya. Jadi ada yang memahami seperti itu. Ada konsep irfani. Jadi ada konsep intuisi, kolbunya. Jadi keyakinan para pimpinan tarekat disebut dengan mursyid. Itulah yang diikuti oleh pengikut para tarekat-tarekat ini dengan pendekatan irfani. Bahwa pimpinan tarekat ini merasa diilhami oleh Allah dengan pendekatan mata batinnya. Ya itu. Sehingga dia menetapkan misalnya 1 Ramadan itu ketika misalnya malam Jumat, Muhammadiyah dengan tarjinya, dengan putus tarjinya bahwa ternyata malam Sabtu, kemudian NU dengan keputusan isbat pemerintah malam Ahad. Tidak ada. Yang jelas orang berRamadan itu 1 Ramadan, Lebaran 1 Syawal. Tidak ada orang Lebaran 2 Syawal. Cuma penanggalan miladiah yang berbeda. Ada yang Lebaran tanggal 28, 29. Itu kan penanggalan miladiah. Tapi semuanya kita ini yakin bahwa semua Lebaran satu Syawal. Tidak ada orang Lebaran 2 Syawal. Itu persoalan. Nah, jadi itu Pak ya, supaya kita tidak salah memahami. Baik. Saya Sedikit komentar, Ustaz. ya silakan. Bagaimana itu tentang pemahaman? Apakah ada memang penjelasan